Selamat siang semuanya. Dalam video ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai teori pembelajaran multiple intelligences. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niputu Sitartarini akan membahas mengenai definisi dan sejarah singkat mengenai teori multiple intelligences, dan dua rekan saya, yakni Saudari Meli Nur Indasari, akan membahas mengenai 8 macam teori multiple intelligences ini, dan juga Saudara Muhammad Naufal Razan Zafran akan menjelaskan mengenai strategi serta kekurangan dan juga kelebihan dari teori ini. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni definisi multiple intelligences. Multiple intelligences adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Teori ini dicetuskan oleh Howard Gardner atau Anthony Wilker, yakni seorang tokoh pendidikan atau psikologi yang terkenal yang berkebangsaan Amerika. Ia berpendapat bahwa seseorang atau setiap anak itu memiliki kecerdasan atau kelebihannya masing-masing. Jadi, kecerdasan yang mereka miliki tidak hanya diukur dari IQ-nya mereka saja. Kecerdasan memiliki berbagai macam dan juga jenisnya yang disesuaikan dengan kemajemukan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Itulah sebabnya kecerdasan dikatakan sebagai hal yang unik karena tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang saja. Langsung saja kita ke pembahasan yang kedua mengenai sejarah singkat atau latar belakang secara singkat. Mengapa Howard Gardner ini mencetuskan teori multiple intelligences? Termuat dalam bukunya yang berjudul In Their Own Way, Discovering and Encouraging Your Child's Multiple Intelligences pada tahun 1987, diceritakan bahwa di sebuah hutan yang lebat terdapat sebuah sekolah yang mengajari para anak binatang di sana dengan berbagai keterampilan satwa. Anak-anak binatang itu akan diajari bagaimana caranya memanjat, berenang, terbang, berlari, dan menggali. Maka setiap satwa harus melakukan keterampilan tadi. Oleh karena itu, sang induk berlomba-lomba mendaftarkan anak-anaknya untuk bersekolah di sana. Katakanlah si anak kelinci, anak kambing, anak elang, anak ikan, dan anak monyet pun ikut bersekolah di sana. Disebutkanlah bahwa anak kelinci yang terkenal dengan kepandaiannya berlari, ketika ia mengikuti kelas berenang, ia hampir tenggelam. Begitu pula dengan si elang yang jago terbang, ia begitu kesulitan ketika harus mengikuti kelas menggali. Maka karena nilainya jelek, maka ia harus mengikuti les tambahan pelajaran menggali. Begitulah segelintir kisah sekolah di tengah hutan, di mana setiap binatang tidak mendapat kesempatan untuk berkembang sesuai kepiawaiannya masing-masing. Kelinci, bebek, katak, elang, kambing, dan kawan-kawannya terpaksa harus mengikuti kurikulum pembelajaran di sekolah tersebut tanpa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Munculnya pemikiran mengenai teori multiple intelligences ini berawal dari protes Gardner terhadap sistem pembelajaran di kelas yang cenderung membosankan dan kurang membangkitkan minat siswa. Siswa dipaksa untuk memahami dan memiliki nilai tinggi untuk semua mata pelajaran. Guru menganggap bahwa ada anak yang pintar dan ada anak yang bodoh di kelas. Siswa yang tidak bisa mendapat nilai tinggi untuk mata pelajaran berhitung disebut sebagai siswa bodoh, padahal siswa tersebut menonjol dalam pelajaran lainnya, contohnya seperti pelajaran seni budaya ataupun pelajaran olahraga. Nah, problematika pendidikan seperti ini, Gardner menyebutnya dengan istilah dyslexia. Penyakit ini yang menyebabkan potensi anak di sekolah formal tidak berkembang. Dicetuskannya teori multiple intelligences ini oleh Howard Gardner karena ia menentang gagasan bahwa IQ merupakan ukuran intelijensi yang terbaik. Menurutnya, indikator kecerdasan tidak hanya seputar persoalan matematika dan bahasa seperti yang ada pada tes IQ pada umumnya. Kecerdasan adalah suatu hal yang sifatnya majemuk karena disesuaikan dengan kemajemukan kecerdasan yang terdapat dalam manusia. Oleh karena itu, Howard Gardner menyebutkan bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan yang unik, karena setiap anak tentunya memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki kelebihan yang berbeda-beda, memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sesuai dengan apa yang melekat dalam dirinya masing-masing. Jadi, anak tidak dapat dikatakan bodoh hanya karena ia memiliki IQ atau tingkat intelektualnya yang rendah.
Sekian penjelasan dari saya mengenai definisi dan sejarah singkat teori multiple intelligences. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudari Meli Nur Indasari. Pada tahun 1983, dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence, Howard Gardner mengklasifikasikan kecerdasan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ialah linguistic intelligence. Linguistic intelligence ditandai dengan baiknya kemampuan seseorang dalam memahami serta menggunakan bahasa dan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan dalam mengekspresikan pikirannya. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini biasanya akan menonjol pada mata pelajaran bahasa. Yang kedua ialah logical mathematical intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan baiknya kemampuan seseorang dalam berpikir secara logis serta menganalisis pola angka-angka. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini biasanya akan menonjol pada mata pelajaran kimia, fisika, matematika, dan ekonomi. Yang ketiga ialah spatial intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan baiknya kemampuan seseorang dalam mengkalkulasikan antara ruang dan objek. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini biasanya akan menonjol pada mata pelajaran kesenian serta prakarya. Yang keempat ialah bodily kinesthetic intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan baiknya kemampuan seseorang dalam menggunakan potensi tiap-tiap bagian tubuhnya. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini biasanya akan menonjol pada bidang olahraga. Yang kelima ialah musical intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan baiknya kemampuan seseorang dalam memahami serta menerima rangsangan berupa suara seperti nada dan irama. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini biasanya akan menonjol pada seni musik. Yang keenam ialah interpersonal intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan baiknya kemampuan seseorang untuk peka serta memahami perasaan orang lain. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini biasanya akan menonjol pada mata pelajaran sosiologi. Yang ketujuh ialah intrapersonal intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan baiknya kemampuan seseorang untuk peka dan paham akan perasaannya sendiri. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini biasanya akan menonjol pada mata pelajaran sosiologi. Yang terakhir ialah naturalist intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan baiknya kemampuan seseorang untuk peka serta memahami lingkungan alam. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini biasanya akan menonjol pada mata pelajaran geografi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagian strategi pembelajaran multiple intelligence, di mana strateginya mengoptimalkan capaian mata pelajaran tertentu berdasarkan kecerdasan yang menonjol pada masing-masing siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, hal ini dapat dilakukan dalam 3 bentuk utama, yakni orientasi kurikulum, kemudian metodologi pengembangan pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, bagian pertama yakni orientasi kurikulum, hal ini harus diperhatikan pada kompetensi yang merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus yang memungkinkan seorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam dasar pemikiran untuk menggunakan konsep multiple intelligence dalam kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Multiple intelligence berkenaan dengan kemampuan peserta didik dalam melakukan suatu hal dalam konteks tertentu. Kemudian yang kedua, multiple intelligence menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui peserta didik untuk menjadi standar kompetensinya. Kemudian yang ketiga, multiple intelligence merupakan hasil belajar atau learning outcomes yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, kehandalan kemampuan peserta didik melalui sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur. Nah, yang terakhir adalah penyusunan standar kompetensi dan hasil belajar hendaknya didasarkan pada kecerdasan yang ditetapkan secara profesional. Nah, kemudian bentuk utama yang kedua adalah pengembangan metodologi pembelajaran. Nah, pengembangan metode pembelajaran ini bertujuan untuk men-trigger atau menstimulus kemana sih peserta didik ini
kecerdasannya itu ke kompetitif yang mana dari 8 kompetitif tersebut. Hal ini dapat dilakukan berupa metode bercerita, problem solving, reflective thinking atau critical thinking, group dynamic, communicate building, kemudian responsibility building, camping study, kerja individu dan kelompok, dan masih banyak yang lainnya yang bisa dilakukan untuk memicu atau menstimulus peserta didik agar terlihat jelas ke kecerdasan yang mana sih mereka masuk atau ke kompetensi yang mana mereka masuk. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengembangan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, ini dibagi menjadi 3 ya. 1. Evaluasi dikembangkan dengan prinsip untuk memberikan informasi kemajuan belajar siswa dalam berbagai bidang intelijensi. Kemudian yang kedua, bentuk evaluasi harus dikembangkan dengan berbagai macam yang dapat mengakomodir kecerdasan yang sangat kompleks. Kemudian yang ketiga, proses penilaian benar-benar berbasis kelas dan berangkat dari potensi apa yang dimiliki anak, kemudian kecerdasan apa yang tepat untuk dikembangkan pada dirinya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni mengenai kelebihan tentang teori multiple intelligence. Yang pertama itu adalah dapat fokus dalam mengoptimalkan kategori kecerdasan yang dimiliki. Nah, di sini itu peserta didik itu tidak dituntut untuk mengembangkan atau mengoptimalkan seluruh kategori kecerdasan. Siswa itu hanya dituntut untuk mengembangkan kategori kecerdasan yang memang benar-benar dia miliki. Sebagai contoh, mungkin dia hanya memiliki kategori kecerdasan di musikal. Oke, kembangkan musikalmu, mungkin suatu saat atau di masa depan dia bisa mencari pekerjaan melalui musikal. Nah, kemudian yang kedua, membangun semangat, harapan, dan rasa percaya diri peserta didik bahwa dirinya atau diri mereka pasti memiliki bakat yang di kategori tertentu. Di sini tuh teori ini anggapannya berkata bahwa tidak semua orang itu mohon maaf, mungkin tidak semua orang itu bodoh, tapi semua orang itu pasti memiliki kemampuan tertentu pada bidang tertentu. Nah, teori ini memperjelas atau memungkinkan seseorang itu akhirnya berpikir positif. Oh, saya mungkin tidak mampu di matematik, tapi saya pintar di olahraga, tapi saya pintar di musikal. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Nah, di sini tuh biasanya pengembangan potensi manusia itu dipukul rata ya. Kalau kita lihat di sekolah tuh sebagai contoh, siswa atau peserta didik itu dituntut untuk mengembangkan atau mengoptimalkan potensi mereka itu di seluruh bidang. Nah, tapi di sini tuh mereka hanya disuruh untuk mengoptimalkan atau mengembangkan pada potensi mereka tertentu. Satu bidang yang mungkin mereka masuk di sana, atau bisa saja 2 bidang mereka masuk di sana gitu. Kemudian mencegah adanya penghakiman terhadap manusia yang hanya berdasar pada satu kecerdasan tertentu sebagai tolak ukur. Nah, di sini tuh kayak yang dibilang oleh saudari Sita, di mana sebenarnya teori ini menolak atau menentang kecerdasan itu dipandang melalui sudut pandang IQ, kalau kita bilangnya, karena orang yang IQ-nya rendah itu belum tentu benar-benar bodoh. Anggapannya seperti begini, saya ambil contoh di olahraga ya. Biasanya ada orang yang pintar di praktek, ada yang pintar di penjelasan materi. Nah, orang yang pintar di penjelasan materi belum tentu pintar di praktiknya. Nah, orang yang pintar di praktik belum tentu juga bisa pintar di materi. Nah, begitu ya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yakni kekurangan dari teori ini. Di sini ada 3. Oke, materi selanjutnya dan materi terakhir yakni kekurangan dari teori ini yakni membutuhkan biaya operasional yang besar. Nah, dalam praktik
untuk mengecek atau melaksanakan kegiatan penelitian kepada peserta didik. Di mana sih peserta didik ini cocoknya? Semisal dilakukan penelitian pada satu angkatan sekolah, di mana setiap siswa akan dites melalui kategori soal-soal yang memiliki poin-poin yang bisa merujukan mereka kepada salah satu kategori dari kecerdasan pada teori ini. Nah, operasional ini sendiri terhitung sangat mahal karena harus dilakukan per individu. Jadi siswa itu harus dicek per individu, tidak bisa langsung kelompok satu kelas langsung masuk untuk mengerjakan, tidak bisa. Biasanya itu mungkin sistematikanya selain mereka harus mengerjakan soal dengan tidak boleh menyontek tentunya, sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, biasanya ini melalui interview atau tanya jawab singkat bersama psikolog atau orang yang profesional dalam teori ini. Kemudian yang kedua, bersifat personal dan individu seperti yang saya bilang sebelumnya. Ini berhubungan lagi ke kekurangan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, alat pengukur masih belum ada. Nah, yang ini kita tidak bisa juga mendasarkan penilaian seorang peserta didik ini masuk kemana hanya dari pendapat satu orang atau pendapat beberapa orang. Biasanya itu dibutuhkan sistem otomatis, di mana sebagai contohnya itu mungkin sistem otomatis ini akan memunculkan sebuah pertanyaan yang bisa menstimulus peserta didik untuk menjawab, dan nantinya jawaban itu bisa dirujuk atau merujuk pada salah satu dari kategori kecerdasan yang tadi. Nah, begitu ya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.